Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Maaf ya Buya, aku ganggu. Aku seorang lesbian. Saat ini aku berada di Riau, umurku 30 tahun. Aku hidup bersama pasangan lesbi aku dan secara ekonomi aku sangat tergantung sama beliau ini Buya. Di bulan Ramadan ini aku merasa ini salah, aku seorang sarjana. Cuma memang sampai sekarang aku belum dapat kerjaan tetap. Kondisi aku juga punya asma dan paru Buya, jadi kerja-kerja serabutan itu emang gak bisa. Saat ini aku mau berubah Buya, tapi yang berat itu kalau aku pisah dari pasangan aku mau tinggal di mana, aku mau makan apa. Karena memang secara ekonomi kehidupan aku bergantung sama pasangan aku. Kadang aku sholat, aku merasa seperti memainkan agama aku. Karena sholat, tapi aku masih bersama dia sebagai pasangan suami istri. Aku bingung Buya. Di sini banyak kok Ustadz, cuma aku gak pengen ada yang tahu aib aku ini di sini. Mohon pencerahannya Buya. Cuma apakah Allah akan menjamin hidup aku, tempat tinggal aku, perekonomian aku, kalau saya putus sama pasangan aku? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudariku, Anda sudah mulai melihat lentera itu. Anda akan baik-baik. Anda akan menjadi orang yang mulia insya Allah. Berangkat dari kesadaran ini. Ini sudah satu prestasi besar bagi Anda yang selama ini terjerumus di dalam dunia. Itu kami anggap itu dunia gelap. Karena apa? Bertentangan dengan syariat. Jangan dianggap main-main. Karena perempuan dengan perempuan sihak adalah dosanya dosa besar, bukan dosa main-main. Makanya siapapun yang ada kecenderungan dengan sesama jenis, itu juga harus waspada. Bahkan itu lebih bahaya daripada lawan jenis. Kalau lawan jenis itu bertemunya susah. Tapi kalau sejenis tidak ada yang mencurigainya. Na'udzubillah. Hati-hati. Semuanya adalah tidak dibenarkan. Dengan lawan jenis zina adalah haram. Kemudian dengan sejenis, yang sejenis sampai kapanpun tetap tidak bisa menikah. Akan tapi yang bisa menjauhkan itu adalah apa? Rasa takut kepada Allah. Dan itu sudah ada di hati Anda. Jadi bukan urusannya syahwat. Bukan. Urusannya takut kepada Allah keropos. Bukan, ada sebagian yang cinta sesama jenis itu adalah beralasan aku tidak kuat, syahwatku tinggi kalau ketemu dia dan seterusnya. Jawabannya adalah apakah setiap syahwat harus dipenuhi? Seorang laki-laki normal dengan perempuan normal yang bukan apa-apanya ada syahwat. Apakah gara-gara syahwat langsung berzina? Kan enggak juga. Jadi sebetulnya nggak beda antara Anda dengan dia untuk menahan syahwat dengan saya seorang laki-laki dengan perempuan yang lain. Sama menahan syahwat. Tapi kenapa saya setiap dia perempuan kok tidak melakukan zina? Karena ada haram. Jadi menjadikan rasa takut bahwa apakah saya sudah tidak syahwat lagi dengan dia? Oh bisa bilang saya normal. Saya syahwat dengan perempuan itu. Ada seorang laki-laki meninggalkan perempuan untuk dari berzina. Bukan karena tidak syahwat, karena takut kepada Allah. Jadi yang perlu Anda tingkatkan adalah rasa takut kepada Allah. Jangan dianggap itu bukan dosa. Sebagian tempat dianggap bukan sebagai dosa. Ini kesalahpahaman. Ini dosa minal kabair. Dosa gede. Dosa besar. Na'udzubillah, kehinaan. Baik, kemudian Anda harus mulai menjauh. Artinya menjauh itu menjauh dari pekerjaan itu. Biarpun tidak harus menjauh, mungkin menjauh dengan dia tidak. Jika semuanya sama-sama sadar, semua sama-sama sadar, tolong-menolong tetap terwujud. Dia sadar seperti Anda, bahwasanya itu dosa. Memang permasalahannya nanti adalah, mohon maaf, kecenderungan kepada kaum pria menjadi lemah. Anda mungkin cenderung kepada pria lemah. Akan tapi sebetulnya itu bisa dikembalikan. Seperti dulu, waktu Anda semula normal menjadi tidak normal, itu juga perlu proses panjang. Maka untuk dikembalikan pun juga proses. Maka semakin Anda menjauhi pasangan Anda yang lesbi tadi, pasangan Anda, maka ketahuilah, nanti akan tumbuh kenormalan Anda pada waktunya. Sebab yang namanya syahwat itu berkala. Ada syahwat. Orang bisa saja melampiaskan syahwat dengan bermacam-macam cara. Termasuk ya ini bagaimana Anda orang diajari hubungan sesama itu tidak serta-merta.
Dia belum proses mulai dari pertama kali dia belum pengen, kedua kali belum pengen, karena terus dilatih oleh pasangannya akhirnya menjadi terbiasa. Seperti itu. Maka untuk kembali kepada normal pun Anda bisa. Dan dibantu biasanya oleh pakar psikolog dan sebagainya. Kemudian keimanan itu yang akan bisa menyelesaikan. Bahwasanya itu haram, haram, haram. Kemudian di sisi lain adalah syahwat Anda bangkit. Kemudian setelah itu Anda cari pasangan yang halal, menikah. Dan itu sudah ada, kita menemukan dan sudah bertemu banyak orang, seorang wanita yang memang dia takut kepada Allah, setelah itu akhirnya dia menikah. Dan dia alami, dia tidak nafsu sama sekali sama suaminya. Bahkan kalau disentuh itu jijik sama suaminya. Akan tapi dia mencoba, ngikuti penasehat, dengar, serahkan dirimu, selesai. Sampai dia hamil dan sebagainya, terus sampai punya anak. Tapi dia masih senang dengan perempuan. Akan tapi dia terus, akhirnya apa? Dengan perempuannya dijauhi dengan perempuan, dijauhi akhirnya otomatis. Dia manusia normal. Akhirnya pada akhirnya ada kesenangan, ada kepuasan, sehingga pada akhirnya dengan suaminya sudah mulai senang, biarpun sisi lain dia masih ada cenderung dengan perempuan. Namanya proses. Yang penting takut kepada Allah. Kemudian urusan makan, yang ngasih makan Allah, wahai hamba Allah, Anda yang solehah, insya Allah, jangan khawatir. Allah Maha Kasih. Lihat, Allah Maha Kasih. Dan ingat, Anda jangan berbuat kepada siapapun selain Dia. Khawatir, Anda mungkin termasuk adalah orang yang maf'ul atau orang yang bukan aktif. Anda mungkin mula-mula adalah bukan aktif. Anda diperlakukan. Cuman karena Anda sering diperlakukan, mungkin bisa jadi Anda mulai berubah. Anda pun mulai kecenderungan kepada sesama jenis. Sehingga kalau Anda bertemu dengan perempuan pun yang lain, bisa saja bangkit syahwat Anda. Akan tapi Anda sudah takut kepada Allah, maka insya Allah Anda aman dimanapun Anda berada. Memang orang seperti Anda ini serba salah. Anda tidak boleh dikumpulkan dengan seorang laki-laki sendiri. Karena apa? Laki-laki itu menganggap Anda biasa, dia syahwat kepada Anda. Anda pun tidak boleh berduaan dengan perempuan sendirian. Karena apa? Anda syahwat, biarpun dia tidak. Maka serba salah orang seperti Anda, maka ayo, takutlah kepada Allah. Insya Allah dengan Anda tumbuh suburkan rasa takut kepada Allah, Anda akan menemukan jalan. Urusan makan Allah Maha Kasih. Insya Allah bersama keyakinan Anda, dia berubah. Dia menjadi baik. Atau sampaikan suara kami ini kepada dia. Dia insya Allah akan sempurna. Anda harus punya keturunan. Anda harus punya masa depan. Jangan turusi, itu bisa hilang. Syahwat-syahwat sesama ini bisa perlahan hilang. Anda harus menikah dan dia harus menikah. Baik, Anda harus menikah dan dia harus menikah. Masya Allah. Pokoknya selagi Anda meninggalkan yang haram ini, lihat yang halal nanti akan mulai terasa indah bagi Anda. Pernikahan dengan laki-laki akan menjadi menarik bagi Anda. Yang penting Anda tinggalkan ini. Anda sudah, pasangan Anda kasih tahu, suruh dengar video ini. Dia harus menjauh. Tidak, ini haram, haram, haram. Terus Anda tahan. Biarpun bergejolak, tidak, ini nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Kemudian setelah itu arahkan kepada yang halal kaum pria. Menikah, mana setelah itu? Menikah mungkin waktu nikah pertama, Anda belum bisa melakukan hubungan suami istri dengan baik. Akan lebih cukup serahkan dirimu dengan apapun. Maka pada waktunya nanti Anda akan menemukan, insya Allah. Takutlah kepada Allah, itu dosa besar ya Allah. Ada pun masalah urusan kehidupan, mudah. Jangan khawatir, Allah Maha Kasih. Di kiri kanan Anda masih banyak orang-orang yang peduli dengan Anda, insya Allah. Yakin dulu baru Anda ketemu jalan nanti ya. Kemudian kalau Anda masih tetap komunikasi dengan dia, asalkan sekompak Anda ingin berubah dan dia berubah, maka hubungannya adalah hubungan dohir saja, masalah ekonomi dan seterusnya. Tapi untuk yang satu ini, pastikan Anda tidak akan berhubungan dengan dia. Selesai. Aman. Dan Anda jangan berduaan. Anda komunikasi saja biasa, mungkin karena hubungan baik. Kemudian, tapi karena mungkin pernah ada rasa cinta, ini kadang-kadang bertemu ada nostalgia, ada segala macam, akan menjadikan susah. Tapi kalau Anda memisahkan diri dari dia, jauh lebih mudah untuk berbenah, untuk menjadi normal kembali. Semoga Allah memberikan kepada Anda kemudahan, jalan kemudahan untuk normal. Allah a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.